Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teknik radiografi sinus paranasal atau sering disebut dengan SPN. Di mana yang kita bahas di sini adalah mengenai jenis-jenis pemeriksaan dari sinus paranasal ini sendiri, kemudian indikasinya, bagaimana posisi pasien, posisi objek, bagaimana CR-nya, bagaimana CP-nya, central point-nya, dan kriteria radiografinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke definisi, di mana teknik pemeriksaan SPN ini merupakan ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi sinus atau rongga pada tulang yang berada di sekitar nasal atau hidung dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Sebelum masuk ke teknik pemeriksaan, kita wajib memahami dulu yang mana termasuk dalam sinus-sinus tersebut, anatomi dari sinus itu sendiri. Yang pertama, sinus itu merupakan rongga pada tulang yang berada di sekitar nasal atau hidung. Rongga-rongga pada tengkorak ini berhubungan dengan hidung dan secara terus-menerus menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Gangguan aliran ini karena berbagai sebab yang akan menyebabkan penumpukan lendir di rongga sinus itu sendiri. Jika terinfeksi oleh kuman atau menyebabkan infeksi sinus yang disebut dengan sinusitis, ada 4 sinus paranasal. Nah, ini harus kita pahami keempat sinus ini. Yang pertama adalah sinus maksila, terdiri dari 2 buah. Kemudian ada sinus ethmoid. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian anterior, anterior middle, dan posterior. Kemudian ada sinus frontal, ini ada 2 buah. Kemudian sinus sphenoid, ini terdiri dari 1 buah. Secara fisiologis, SPN ini merupakan sebagai pengatur kondisi udara atau air conditioning, memanaskan dan mengatur kelembaban udara pada inspirasi. Sebagai penahan suhu atau thermal insulator, di sini sinus paranasal berfungsi sebagai penahan panas, melindungi orbita dan fossa cerebri dari suhu rongga hidung yang berubah-ubah. Kemudian membantu keseimbangan kepala, membantu resonansi suara, sebagai peredam perubahan tekanan udara, bersin, dan lain-lain. Membantu produksi mukus. Jadi ini fisiologis dari SPN ini sendiri. Nah, ketika kita gambarkan pada organ kepala di sini, sinus paranasal itu ini adalah sinus frontalis, berada di dahi. Kemudian ini sinus ethmoid yang kuning ini, sinus ethmoid ya. Kemudian yang hijau ini sphenoidal sinus, sinus sphenoid. Nah, ini sinus maxillaris. Oke, pada bagian maksila, sinus maxillaris. Oke. Ini wajib diketahui letak ini karena ini terkait dengan hasil radiograf yang didapatkan atau dihasilkan. Nah, di sini sinus paranasal juga sama, frontal sinus. Oke, ini ethmoid sinus seperti tadi, ini maxillary sinus. Nah, ini ketika ada penumpukan cairan, di sini disebut dengan adanya sinusitis. Di sini ada penggenangan dari tumpukan dari cairan itu. Bisa disebabkan oleh bakteri dan lain sebagainya. Nah, ini yang secara umum dapat menyebabkan kepala pusing, merasa kurang nyaman, kemudian biasanya ini harus disedot cairannya dalam sinusitis di sini, atau menggunakan obat-obatan. Oke, selanjutnya ketika kita lihat dari aspek lateral dari sinus ini, dari posisi lateral ya, posisi miring, terlihat sinus maksilarinya. Yang hijau ini sinus sphenoid yang terlihat. Nah, ini ethmoid air cell, terdiri dari bagian posterior, bagian tengah, middle, dan anterior. Sinus ethmoidnya. Kemudian ini sinus frontalnya.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari sinus itu sendiri, sinus frontal. Di sini terdiri dari dua buah sinus, kiri dan kanan ya, dua buah sinus. Kalau dahi itu, bentuk dan ukuran sinus frontal sangat bervariasi. Ukuran rata-rata tinggi 3 cm, lebar 2 sampai 2,5 cm, dalamnya 1,5 sampai 2 cm, dan isi rata-rata adalah 6 sampai 7 mili. Dan sinus frontal ini mulai berkembang pada usia 8 sampai 10 tahun, mencapai ukuran maksimal sebelum usia 20 tahun. Kemudian sinus maxilla di sini terdiri dari dua buah sinus, merupakan sinus yang terbesar. Jadi sinus maxilla ini merupakan sinus yang terbesar, berbentuk piramid, dasar menghadap fossa nasalis, puncak ke arah apex processus zygomaticus os maxilla. Nah, di sini disebut juga antrum higmore. Saat lahir, sinus ini bervolume 6 sampai 8 mili, berkisar 15 mili saat dewasa. Jadi mengalami pertumbuhan dia semakin membesar. Selanjutnya ada sinus ethmoid. Ini terdiri dari banyak sinus dengan 3 bagian, yaitu bagian anterior, middle, posterior. Ukurannya dari anterior ke posterior 4,5 cm, tingginya 2,4 cm, dan lebarnya 0,5 cm. Terdiri dari sel-sel yang menyerupai sarang tawon, terletak di kanan kiri kafum nasi. Yang terakhir di sini ada sinus sphenoid, terdiri dari satu buah sinus. Ukuran sinus ini kira-kira pada saat usia 1 tahun ini 2,5 kali 2,5 kali 1,5. Pada usia 9 tahun ini 15 kali 12 kali 10,5 mm. Isi rata-rata sekitar 7,5 mili atau 0,05 sampai 30 mili. Nah, ini indikasi dari pemeriksaan sinus atau SPN di sini adalah inflammatory condition, sinusitis, secondary osteomyelitis, dan polip pada sinus. Nah, untuk persiapannya sendiri, pemeriksaan SPN ini tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radio opak dari objek yang akan diperiksa. Di bagian kepala ya, dilepaskan benda logamnya, contohnya anting, kacamata, ikat rambut, dan lain-lain. Pasien harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan. Persiapan alat dan bahan di sini, pesawat sinaptik, kaset, dan film jika menggunakan film, tapi kalau jika menggunakan DR, CR ini sudah otomatis, dia tidak perlu lagi menggunakan film. Dan grid 18 kali 24 cm jika pasiennya itu tidak menggunakan bagi stand dalam kasetnya itu. Tidak menggunakan bagi ya, jadi harus ditambahkan grid. Jika sudah kasetnya itu di dalam bagi, jadi tidak perlu diisi grid. Kemudian ada marker dipersiapkan, R atau L, alat proteksi atau shielding, alat imobilisasi, skal. Nah, untuk proyeksinya sendiri, radiografi SPN ini menurut Bone Ranger ada kurang lebih 5 proyeksi. Ada lateral, P-axial, Caldwell metode, kemudian Pareto-Akansial, Watters method, close dan open mode, ada SMP. Kemudian pemeriksaan spesialnya di sini, Pareto-Akansial, Watters metode, open mode. Jadi sini ada yang Watters close mode, ada yang Watters open mode. Kemudian proyeksi radiografi menurut Merrill 2010 ada proyeksi lateral, P-axial metode, Pareto-Akansial, Watters metode close mode dan open mode, dan SMV. SMI ini submental vertex. Oke, lanjut lagi ke lateral proyeksi. Ini adalah pemeriksaan sinus proyeksi lateral. Posisi pasiennya itu bisa erect, berdiri, duduk tegak, recumbent maupun semi-prone. Posisi objek diatur kepalanya true lateral. Pastikan kepala true lateral jika membuat proyeksi lateral. Wajib ya, kepala true lateral. Dengan bagian yang akan diperiksa dekat dengan ER. Maksudnya di sini misalnya sinusitisnya dicurigai di bagian kanan, maka bagian kanan, kepala bagian kanan itu menempel pada kaset.
Tangan yang sejajar dengan bagian yang diperiksa berada di depan kepala dan bagian yang lain lurus di belakang tubuh. Secara umum, posisi objek teknik radiografi skal, sinus, posisi lateral ini kurang lebih hampir sama. Hanya saja polimasinya yang berbeda. Kalau kepala mungkin polimasinya lebih besar, kalau sinus ya fokus pada sinusnya saja polimasinya untuk mengurangi radiasi yang dihasilkan. Kemudian atur MSP paralel dengan IR, pastikan tidak ada rotasi maupun tilting. Atur interpupillary line tegak lurus IR, pastikan tidak ada tilting pada kepala. Atur agar IOML yang digunakan, ini saya garisnya, infraorbital metal line sejajar tegak lurus dengan IR. Tempatkan 1 inci inferior outer canthus pada pertengahan kaset. Arah sinarnya tegak lurus. Kemudian central point-nya pada sigmoidium dipertengahkan outer canthus dan MAE. FFD yang digunakan 100 cm tahan napas saat eksposi untuk mengurangi pergerakan. Nah, jika digambarkan bisa dilihat seperti ini proyeksinya. Ini posisi erect ya, left lateral, kirinya menempel. Oke, ini pastikan kepalanya true lateral, ini IOML. Ini lateral sinus. Oke. Kita dapat dipahami dan silahkan dipraktekkan nanti di lab dengan menggunakan alat X-ray untuk mempermudah jenis-jenis pemeriksaan ini. Kriteria radiograf yang wajib ditampakkan adalah tampak sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris saling overlap dengan sinus sphenoidalis. Tampak os maxilla, os nasal, os vomer, cocanasal, dan os ethmoid. Strukturnya sinus frontalis, sinus sphenoid, maxilla antrum sphenoid right, proses anterior glenoid, proses posterior glenoid, dorsum cellae, petrous right, dan ramus mandibula. Nah, ini hasil radiografnya yang dihasilkan dari proyeksi lateral dari sinus ini. Oke, sinus frontalnya terlihat. Kenapa sinus ini gambarnya dia agak hitam atau abu-abu seperti ini? Karena dia ini merupakan rongga. Jadi rongga ini pasti berisi udara, sehingga gambarnya ini agak hitam. Kalau yang putih-putih ini kan tulang, jelas. Sinus maxilla. Oke, kita lanjutkan kembali. Jika ada cairan bagaimana, guys? Jika ada cairan akan dia kelihatan agak hitam seperti ini. Mungkin ada batasannya dia semacam agak keabu-abuan. Jadi ada abu-abu. Misalnya sinus frontalnya nih ada cairan sinusitis nih. Dari sininya akan abu-abu, agak abu-abu. Sini dia akan hitam seperti ini. Batasan cairannya terlihat. Kemudian proyeksi berikutnya adalah PA axial Caldwell metode. Sini posisi pasiennya prone atau erect posisi. Posisi objeknya atur hidung dan os frontal menempel pada meja atau permukaan baki. Hidung dan os frontal dahi ini menempel pada meja atau permukaan baki. Fleksikan leher agar OML membentuk sudut 15 derajat dengan IR. OML ya, orbitometer line. Atur MSP tegak lurus pertengahan grid atau meja, permukaan baki untuk menghindari rotasi atau tilting pada kepala. Central ray-nya tegak lurus IR, central point-nya occipital menuju ke nation. FFD 100 tahan napas saat eksposi. Mendengar kata PA aksial berarti di sini posterior anterior. Jadi otomatis pasiennya yang menghadap kaset atau menghadap baki. Nah, ini kurang lebih hasil radiografnya. Oke. Nah, di sini arah sinarnya harusnya tegak lurus. Tidak ikut menyudut. Karena di tekniknya PA axial Caldwell metode ini, posisi kepalanya ini OML-nya sudah membentuk sudut 15 derajat. Jadi central ray-nya ini dibikin tegak lurus.
Jadi berbeda dengan proyeksi aksial sebelumnya di mana central line-nya itu pasti menyudut. Sedangkan pada proyeksi Caldwell method di sini berbeda di sini. Posisi kepalanya yang untuk sudut 15 derajat, sedangkan arah sinarnya dia tegak lurus. Makanya ini dibilang salah. Ini saya garis bawah. Ini yang membedakan PA axial Caldwell method dengan proyeksi aksial lainnya. Oke. Nah, di sini ada dua cara untuk mendapatkan PA aksial. Arah sinarnya tetap tegak lurus. Diperhatikan A dengan B di sini. Nah ini kasetnya yang menempel pada dahi sehingga membentuk sudut 15 derajat, atau kepalanya yang diganjal sehingga dia membentuk sudut 15 derajat juga. Kalau sinarnya tetap tegak lurus walaupun dia P aksial. Ini yang membedakan Caldwell metode. Nah seperti ini kurang lebih jika digambarkan secara real pada bagi stand. Oke, ini dapat dilakukan yang mana saja tergantung alatnya. Apakah bisa dimiringkan seperti ini? Jika tidak bisa dimiringkan seperti ini baginya, maka diberikan pengganjal. Ini ada dua opsi. CR-nya horizontal. Oke, PML-nya 15 derajat ke CR-nya. Ini ada derajat di sini. Oke, membentuk sudut 15 derajat dari OML. Kriteria radiograf yang dihasilkan tampak frontal sinus berada di atas frontonasal sutura, kemudian tampak anterior ethmoid air cell berada di bagian lateral tulang nasal di bawah sinus frontal. Oke. Nah ini radiografnya jika digambarkan, dilihat sinus frontal, sinus ethmoidnya. Oke, petrous right. Oke, bone nasal septum, sinus maxilla terlihat. Nah ini dia yang dijelaskan tadi di kriteria radiografnya tadi. Oke, kita lanjutkan. Proyeksi selanjutnya adalah Pareto akansial proyeksi Watters method plasmod. Posisi objeknya prone atau erect. Dengan posisi objek, ekstensikan leher dagu menempel pada permukaan meja atau baki atau kepala sehingga MML mental line tegak lurus bidang IR. OML bentuk sudut 30 derajat terhadap meja atau permukaan baki. MSV kepala pada patangan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Delranya tegak lurus, IR, central point dari parietal menuju accension, FFD 100. Kita langsung saja. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Pareto akansial Watters MML medicular. Oke, ini perhatikan. MML mental line-nya dia menjadi tegak lurus. Nah, oke, ini bentuk sudut 37 derajat. CR-nya tegak lurus. Ini ada yang close mode dan juga nantinya ada yang open mode. Mulutnya tertutup itu pasiennya. Jika dibagi pasiennya erect kurang lebih sama saja. Nah, saja bedanya pasiennya prone, ini pasiennya erect. Oke. Struktur yang ditampakkan dari yang closed mode di sini adalah tampak sinus maxillaris yang tidak superimposisi dengan prosesus alveolar dan petrous right, tampak sinus frontal, tampak sinus sphenoid superimposisi dengan maxilla atau mandibula. Nah, di sini radiografnya tampak frontal sinus, kemudian sinus maxillaris terlihat, sphenoid sinusnya terlihat di sini, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pareto akansial projection Watters metode open mode. Posisi pasien sama, bisa prone, bisa erect.
Posisi objeknya ekstensikan leher dagu menempel pada permukaan meja atau baki. Atur kepala sehingga MML mental lain tegak lurus bidang IR. UML bentuk sudut 30 derajat terhadap meja atau permukaan baki. MSP kepala pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Instruksikan pasien. Oke, saya ulangi kembali. Di sini OML-nya bentuk sudut 30 derajat terhadap meja atau permukaan baki. MSP kepala pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Instruksikan pasien untuk buka mulut, tahan rahang atas dan kepala tidak bergerak, hanya mandibular yang bergerak sehingga MML tidak tegak lurus dengan kaset atau IR lagi. Ini yang membedakan ya, instruksikan pasien untuk buka mulut. Ketika sudah diposisikan, jangan dari awal pasien disuruh buka mulut. Dari awal memposisikan pasien sudah disuruh buka mulut, nanti kelamaan pasien buka mulut nanti tidak nyaman untuk pasiennya. Jadi ketika posisi sudah benar, pasien disuruh buka mulut, diatur lagi posisinya lagi biar tidak terlalu lama. Lakukan eksposi. Central ray-nya tegak lurus. Vital point-nya dari parietal menuju accension, FFD 100 cm. Nah, ini jika pasiennya erect, open mode seperti ini. Hampir sama dari parietal menuju accension, CP-nya menuju 30 derajat. Tetap MML ya, mental line. Nah, di sini open mode pasiennya. Kriteria radiograf tampak sinus maxillaris yang tidak superposisi dengan prosesus alveolar dan petrus right. Tampak tampilan oblik sinus frontal, tampak sinus sphenoid berada di pertengahan mulut. Nah, ini hasil radiografnya, terlihat buka mulut pasiennya sini, sphenoid sinusnya terlihat, frontal sinusnya, sinus maxillarinya juga terlihat jelas, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kembali. Ini proyeksi submental vertex, proyeksi terakhir pada sinus SMP. Di kepala juga, di teknik pemeriksaan kepala sudah ada submental vertex juga, sudah saya jelaskan. Kembali saya bahas lagi di SPN juga karena ada proyeksi SMP di sini. Posisi pasiennya erect atau supine, posisi duduk biasanya lebih nyaman untuk pasien di mana baki stand-nya vertikal. Posisi objek hiperekstensikan leher hingga IOML dari IR ke permukaan baki, vertex menempel pada kaset. Atur MSP tegak lurus meja atau permukaan baki, pastikan tidak ada rotasi ataupun tilting. Jika pasien supine, ekstensikan leher pasien dengan kepala berada di tepi meja, ganjal kaset dan grid. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ganjal tubuh pasien dengan menggunakan bantal sehingga pasien dapat mengekstensikan leher dan vertex menyentuh permukaan meja. Yang kedua, jika pasiennya erect, apabila pasien tidak dapat mengekstensikan leher secara maksimal, maka atur kepala agar IOML tegak lurus terhadap IR. Atur kemiringan IR sesuai dengan kemampuan ekstensi leher pasien. Posisi ini sangat tidak nyaman, sehingga usahakan agar pemeriksaan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin. Central ray-nya tegak lurus IOML, central point-nya 4 cm inferior symphysis mental, setinggi MAE atau pada pertengahan kedua angulus mandibula. FFD-nya 100 cm, tahan napas saat eksposi. Struktur yang ditampakkan adalah arch zygomaticum. Nah, ini SMP atau basal projection. Nah, ini arch zygomaticum-nya terlihat. Pasiennya duduk, ini kasetnya di sini pada vertex, ini arah sinarnya dari sini menembusnya. Ini posisi kepala hiperekstensi. Jika pasien tidak dapat hiperekstensi, maka buki stand diposisikan tegak lurus dengan arah sinar, disesuaikan. Jika pasien tidak bisa full hiperekstensi, maka ini bakinya disesuaikan agar seolah-olah baki atau kaset dan CR-nya ini, arah sinarnya ini dia tegak lurus. Ini alternatif SMP position ketika pasien tidak bisa berdiri, dia diganjal badannya biar lebih tinggi sehingga lehernya jatuh seperti ini. Kasetnya di sini di bawah meja. Oke.
Nah, ini juga sama. Ini menggunakan alat bantu kaset sehingga bisa disudutkan. Ini pasien tidak bisa maksimal dia hiperekstensinya, sehingga sebisa pasiennya saja tube C ini menyudut. Nah, ini seolah kaset dan tube X-ray central point-nya tegak lurus. Oke. Jadi ada banyak variasi yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kondisi pasien dan alat yang ada di rumah sakit masing-masing. Kriteria radiograf tampak sphenoid sinus, ethmoid sinus, nasal fossa, dan maxillary sinus. Nah, oke, radiografnya seperti ini. Sinus sphenoidnya di sini, kemudian nasal fossa, ethmoid sinusnya terlihat, maxillary sinusnya terlihat, mastoid air cell juga terlihat, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai teknik radiografi sinus paranasal atau SPN. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan kami bahas lebih dalam lagi. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.